Tahu nggak bro, kalau sekarang makin banyak atlet pro yang pengen kolaborasi sama brand besar, tapi nggak semua brand ini bisa mengakomodir keinginan dan kebutuhan dari atlet tersebut. Nah, mungkin brand ini bisa mengakomodir hal itu. Selain itu, brand lokal dari Cina ini harusnya bisa jadi contoh nyata paling sukses buat brand lokal kita yang udah punya pabrik sendiri. Ada yang tahu nama brandnya apa? Ki-Brand, kisah brand dunia hari ke-13. Anta Sport atau yang lebih dikenal dengan Anta adalah salah satu merek olahraga terbesar di Tiongkok. Merek ini didirikan pada tahun 1991 oleh Ding Xizong, seorang pengusaha muda dari Jinjiang, Provinsi Fujian. Jinjiang memang dikenal sebagai kota sepatu dan kota pemalsu sepatu terbesar di Cina karena banyaknya pabrik sepatu yang beroperasi di sana. Cerita Anta ini dimulai dari keinginan Ding untuk menciptakan merek lokal yang bisa bersaing dengan raksasa olahraga internasional seperti Nike dan Adidas. Awalnya Anta ini hanyalah sebuah pabrik kecil yang memproduksi sepatu olahraga untuk merek lain. Namun Ding memiliki visi yang besar. Ia ingin membangun merek olahraga asli Tiongkok yang tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga di dunia. Langkah besar pertama Anta adalah meluncurkan produk dengan merek sendiri pada pertengahan tahun 1990-an. Produk pertama mereka cukup sederhana namun memiliki kualitas yang baik dengan harga yang cukup terjangkau. Strategi ini langsung menarik perhatian pasar domestik terutama konsumen kelas menengah yang mencari alternatif terjangkau dari merek-merek internasional. Fakta menariknya, Anta berhasil menarik perhatian karena pendekatan mereka yang unik. Mereka mengutamakan distribusi melalui toko-toko kecil dan jaringan lokal di seluruh Tiongkok yang membuat produk mereka ini lebih mudah diakses dibandingkan kompetitornya. Sejak tahun 2000-an, Anta ini mulai mengubah strategi mereka dari sekedar merek lokal menjadi pemain global. Salah satu langkah terbesar mereka adalah menggandeng bintang olahraga terkenal sebagai brand ambassador. Pada tahun 2009, Anta membuat gebrakan dengan menjadi sponsor resmi Komite Olimpiade Tiongkok. Sebuah langkah yang langsung memperkuat posisi mereka sebagai pemain pasar di Tiongkok. Di tahun 2007 menjadi penanda Anta dalam kancah global. Mereka menggandeng pebasket profesional Luis Scola, mantan penyerang Houston Rockets. Dengan kolaborasi tersebut, Anta berhasil merilis artikel LS1 dengan colorway khas Cina. Penandatanganan bersama sekolah ini menyebabkan lebih banyak peluang bagi pemain basket lain termasuk Kevin Garnett pada tahun 2010. Pada tahun 2014, Anta memulai era baru dengan memfokuskan diri pada inovasi dan teknologi. Mereka mendirikan pusat penelitian dan pengembangan di berbagai lokasi, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Teknologi andalan mereka seperti Flash Foam dan Nitro Edge ini menjadi daya tarik utama produk mereka, khususnya di segmen sepatu lari dan basket. Langkah strategis lainnya adalah menggandeng Klay Thompson pada tahun 2015, pemain NBA yang dikenal sebagai salah satu shooter terbaik. Kolaborasi ini menghasilkan lini sepatu KT Series yang sangat populer, terutama di kalangan penggemar basket. Seri KT ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan Anta di pasar internasional, terutama di Amerika Serikat. Pada tahun 2019, Anta ini membuat langkah besar dengan mengakuisisi Amer Sport, perusahaan multinasional yang memiliki merek-merek ternama seperti Salomon, Arc'teryx, dan Wilson. Akuisisi ini memperluas portofolio Anta dan menunjukkan ambisi mereka untuk menjadi pemain utama di pasar olahraga global. Pada tahun 2023, Anta kembali membuat gebrakan besar dengan menggandeng Kyrie Irving setelah sang pemain ini menghentikan kerjasamanya dengan Nike. Keputusan Kyrie ini sempat menjadi perbincangan hangat karena alasan dibaliknya. Kyrie merasa bahwa Nike ini tidak memberikan kebebasan kreatif yang ia inginkan dalam desain sepatu. Selain itu, konflik internal terkait nilai-nilai dan visi antara Kyrie dan Nike juga menjadi salah satu faktor utama. Anta memberikan posisi spesial kepada Kyrie Irving sebagai Chief Creative Officer, yang memberinya kebebasan penuh untuk mendesain lini produk basketball sesuai visinya. Lini sepatu Kyrie X Anta yang dirilis setelah kerjasama ini langsung mendapatkan respon positif di pasar. Sepatu ini menggabungkan teknologi canggih Anta dengan desain yang mencerminkan kepribadian Kyrie yang kreatif dan unik. Penjualan lini Kyrie X Anta ini mencatatkan hasil yang sangat memuaskan, terutama di Tiongkok dan Amerika Serikat. Artikel dari ESPN dan Hypebeast menyebutkan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Anta di pasar global,
tetapi juga menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan merek-merek internasional. Selain sekolah, Garnett, Thompson, dan Kyrie, Anta juga menggandeng atlet basket lain seperti Gordon Hayward dengan kontrak 4 tahun senilai 9 juta US dollar. Berkat penstrategian marketing yang tepat dan langkah kolaborasi yang pasti, Anta sekarang menduduki posisi keempat sebagai perusahaan olahraga terbesar di dunia dengan market cap 28,02 miliar US dollar di bawah Nike, Lululemon, dan Adidas. Artikel sepatu paling laris dari Anta sepanjang masa itu ada beberapa. Pertama, KT Series, kedua Anta K1, ketiga ada Flash Foam e-tron Series. Sampai saat ini Anta udah punya 9.000 toko retail dan itu hanya ada di Tiongkok, mengalahkan Adidas dan Nike yang cuman punya 1.000 toko retail secara global. Bayangin bro, 9.000 toko di Tiongkok doang. Tapi sayang banget sih kalau Anta ini masih jarang di Indonesia, padahal kualitas sepatunya cukup bagus dan lebih affordable. Anta adalah contoh sempurna dari merek lokal yang berhasil menembus pasar global. Dari awalnya cuma sebuah pabrik kecil di Xinjiang, Anta kini menjadi salah satu nama besar di industri olahraga dunia. Keberhasilan mereka ini nggak lepas dari visi kuat pendirinya, inovasi teknologi, dan strategi pemasaran yang cerdas. Kolaborasi mereka dengan atlet-atlet kelas dunia juga menjadi bukti nyata kemampuan Anta untuk bersaing di pasar internasional. Dengan menawarkan kebebasan kreatif dan dukungan penuh, Anta berhasil menarik Kyrie Irving yang sebelumnya bekerja sama dengan Nike untuk bergabung dengan mereka. Langkah ini bukan cuma meningkatkan citra dari merek mereka, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dari brand mereka. Meskipun sempat diterpa kontroversi, Anta terus menunjukkan pertumbuhan yang impresif. Mereka berhasil menarik perhatian konsumen global dengan produk berkualitas, teknologi canggih, dan desain yang menarik. Langkah mereka untuk mengakuisisi merek-merek internasional juga membuktikan bahwa Anta ini nggak takut bersaing di panggung dunia. Jadi ngono guys, walaupun lahir di daerah yang problematik, Anta ini berhasil membangun brandnya lebih dan lebih baik daripada pesaing global mereka yang sudah lama berdiri. Tapi balik lagi ya, kalau brand lokal mau kayak mereka, minimal harus dimulai dari sisi industrinya dulu yang mumpuni, barulah bisa berinovasi. Kalau industrinya aja masih wadidaw, ya nggak bakal bisa berkembang ke depannya. Yang ada cuman stuck inovasi dan cuman nembak siluet sana-sini.